178 Palembang siap melaksanakan pembelajaran mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Herawati, pengawas pendamping SD Negeri 178 Palembang. Kebetulan hari ini saya hadir di SD Negeri 178 Palembang dalam rangka kegiatan refleksi pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Hari ini juga saya akan bincang-bincang dengan Kepala SD Negeri 178. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah hadir beberapa guru, tapi saya hari ini hanya berbincang kepada 2 guru yang sudah mendapatkan pelatihan ya dari DJTK. Kebetulan kemarin sudah ditutup ya Bu ya. Iya. Namun masih ada RTL-nya yang harus diselesaikan sampai dengan akhir dari tahun pelajaran 2005-2026 di semester 1. Pertanyaan kita ngobrol Ibu. Kemarin didapat itu materi apa saja sih? Materi pembelajaran mendalam itu mulai dari definisinya, kemudian kami mempelajari prinsip-prinsip pembelajaran, kemudian 8 dimensi profil lulusan, kemudian bagaimana cara membuat rencana pembelajaran mendalam yang terbaik dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Oke. Ibu kemarin itu dari kelas berapa? Dapat kelas 4 ya. Berarti sudah disosialisasikan belum ke teman-teman? Ya, sudah dibahaskan ke Materi apa saja? materi pembelajaran tentang prinsip pembelajaran, kemudian pada kemarin jelasin asesmen ya, tapi ini jelaskan tentang asesmen, mulai dari asesmen definisi, ada formatif, Oke, kalau untuk dimulai kak dari Bu Mindset? iya dari kegiatan saya ini. Oh, Bu Fatma. Oke, saya langsung ke Bu Fatma aja. Waktu pelaksanaan kegiatan itu memang harus melaksanakan proses pembelajaran mendalam itu kita harus mulai dari ya. Menurut Ibu guru-guru yang ada di 178 ini gimana ya tentang Grow Mindset? Kalau menurut pendapat saya, Grow Mindset di SD 178 ini sangat luar biasa. Beberapa orang memang sudah skornya tinggi, kemudian ada beberapa juga, tapi muncul bukannya di garis batas bawah, tapi sedang menuju seperti itu. Oh, jadi FG gitu ya? Iya. Fix the growth. Iya. Oke, baik. Dari berapa orang guru kita semuanya? Semuanya kalau guru kelas itu 14 orang, kemudian guru agama 1 orang, dan guru olahraga itu ada 2 orang. Berapa persen? Alhamdulillah sudah hampir 80%. 20%. Iya. Berarti 20% itu bahasa kita butuh mengembangkan bagaimana sih mereka harus menuju ke Grow Mindset ya? Iya, seperti itu. Baik, jadi dimulai dari Grow Mindset, itu memetakan mana sih kira-kira guru itu ada di posisi yang mana. Setelah Grow Mindset itu diberikan kepada guru-guru, terus apa lagi yang diberikan kepada guru selain yang sudah disebutkan sejauh ini? Ada visinya, ada prinsipnya, ada pengalaman belajar, termasuk rangka pembelajaran dan asesmen. Kalau saya jelaskan kemarin, pertama itu tentunya Grow Mindset, bagaimana guru-guru itu biar terbuka pemikirannya untuk menuju ke depan. Jadi yang saya katakan di situ adalah 4 strategi seperti kepemimpinan di pedagogik, kemudian di lingkungan belajar, pendidikan pembelajaran dan sebagainya. Jadi saya mengajak memotivasi guru-guru saya untuk selalu mengikuti kegiatan atau mengikuti pelatihan, kemudian bersama-sama dengan mereka yang sudah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu untuk kami terapkan di dalam komunitas belajar. Jadi di setiap Sabtu kami memulai dari awal dengan Grow Mindset, kemudian terakhir kami menyusun asesmen ya. Sebelumnya itu bagaimana membuat rancangan pembelajaran pendekatan pembelajaran mendalam. Artinya bahwa setiap guru itu harus berusaha, bukannya tidak bisa, tapi berusaha. Kedepannya kita saling introspeksi, kolaborasi, di mana kita akan melihat video pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman di kelas dan kita memberikan masukan. Artinya bahwa kita harus terbuka dengan kritik dan saran. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang guru yang tentunya dengan adanya pelatihan pembelajaran mendalam ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan terkhusus di SD Negeri 100. Bertiga kan sudah mensosialisasikan ya.
Oke, Ibu bisa nggak memberikan contoh satu orang yang bisa memberikan testimoni dari teman-teman Ibu yang sudah disosialisasikan? Apa sih yang mereka udah dapat? Gitu saya pengen dengar. Boleh Ibu tunjuk siapa aja? Saya di kelas tinggi ya. Ya, silakan Bu. Kira-kira apa yang sudah didapat ya? Mereka sudah katanya sudah mensosialisasikan. Bahkan Ibu mungkin sudah mempraktikkannya di dalam dinas. Boleh Ibu bercerita? Ya, awal mulanya terima kasih dulu kami kepada Ibu Nima, Ibu Dana, apalagi Ibu Fatma yang telah mengimbaskan kepada kami semua tentang pendekatan pembelajaran mendalam ini ya Bunda ya. Yang keduanya itu kami sudah melaksanakan, alhamdulillahnya sudah melaksanakan di dalam kelas, terutama kelas kami masing-masing ya Bunda ya, dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu, terutama di rencana pembelajaran mendalam kami itu sudah memasukkan ke dalamnya itu yaitu prinsip pembelajaran mendalam, terus dengan 8 dimensi profil lulusan yang sudah kami pakai, terus langkah-langkah pembelajarannya itu sudah termasuk ke dalam prinsip pembelajaran mendalam itu sendiri, menyenangkan, bermakna, dan mengembirakan itu sudah kami masukkan ke dalam materi yang diintegrasikan dengan mata pelajaran itu sendiri, itu Bunda. Dan juga kami sudah mempraktikkan itu, terus juga sudah berbagi praktik baiknya dengan kelas yang lain, terutama terus kelas 4 di fasenya sendiri, di fase B itu sudah berbagi praktik baik dan sudah berkomentar apa sih kurangnya kami mengajar itu ya Bunda ya, berbagilah pokoknya, berbagi, berdiskusi apa sih yang perlu diperbaiki ke depannya itu untuk pembelajaran kami, dan juga sudah dimonitor sendiri oleh Ibu Fatma kami itu kan, dan ada hasilnya juga Ibu Fatma ya, alhamdulillah sudah dari supervisi itu mungkin benar-benar kami pelajari, benar-benar kami perbaiki apa yang kami selama ini kurang. Mungkin juga ada testimoninya yang karena baru ya Bunda ya, mungkin juga ada yang guru sudah memakai itu tetapi tidak tahu itu apa namanya, itu ternyata pembelajaran mendalam kayak gitu nah Bunda, itu seperti itu Bunda. Oke, baik. Dari apa yang saya dengar nih kayaknya masih menjurus ke administrasi ya, ke perangkatnya ya. Ya, terutama ke perangkat. Oke, baik. Saya pengen dengar dari temannya yang lain pada saat prosesnya. Ini pengalaman belajarnya belum muncul nih ya, sepertinya ya. Baru ngomongin prinsip, baru ngomongin definisi, tapi pengalaman belajarnya boleh Ibu tunjuk siapa deh gurunya. Yang pada saat proses pembelajaran teman-temannya lain melihat gitu ya. Mungkin dari Ibu Fesuarisa. Baik, terima kasih Ibu Dana dan Ibu Nima serta Ibu Fatma. Alhamdulillah pun memang sama seperti Ibu Suaibah. Sebenarnya kami baru juga mempelajari tentang pendekatan mendalam job learning. Tapi ketika di kelas ternyata dari anak yang pasif yang kita menggunakan pendekatan mendalam ini memang berkesadaran, bermakna, menyenangkan. Akhirnya anak itu termotivasi. Misalnya kami ambil menggunakan pembelajaran di kelas, kita kalau untuk media di alhamdulillah di sekolah ini untuk media digital sudah difasilitasi Bunda. Baik itu bisa kita internet sudah bisa kita lakukan, baik menggunakan word wall, quizzes, itu sering kita lakukan. Tapi kemarin itu yang kami lakukan ini kami belum tahu, oh ini yang namanya bermakna. Oh ini yang namanya berkesadaran. Oh ini yang namanya menyenangkan. Ketika kami sudah mempelajari deep learning ini yang sudah dibahas oleh Ibu Fatma, Ibu Nyimas, dan Ibu Dana, baru kami bisa, oh ternyata yang kami lakukan kemarin itu sebenarnya sudah kami lakukan sebenarnya. Hanya Tapi namanya belum, saja baru nah muncul. iya, tetapi memang belum terlalu maksimal Bunda. Tapi setelah kita pelajari, oh seperti ini, anak ini harus kita bawa seperti ini ke dalam dunia ibarat kata seperti ini Bu, dunia mereka seperti itu. Bisa kita belajar itu di alam luas, seperti tidak hanya di kelas. Kemarin itu memang kita belajar menyenangkan, tetapi kalau saya Bunda hanya di kelas. Ternyata anak ini bisa kita pelajari. Bisa outing kelas ya. Iya, bisa di luar, bisa kita di mana mereka inginkan. Nah, dari situ setelah kita amati dari proses pembelajaran itu, hasil yang kita dapatkan adalah otomatis adalah nilai mereka.
peningkatan hasil belajar mereka. Benar, ketika kita di akhir sebab kita melakukan asesmen, ternyata yang kita pelajari di alam tadi lebih masuk ketimbang kita hanya memberikan teori saja. Verbalisme. Iya, seperti itu benar. Mungkin seperti itu benar. Oke, baik. Tetap saya belum ketemu nih tentang pengalaman belajarnya. Mungkin Bu Nyimas bisa cerita. Ini baru cerita tentang bagaimana prosesnya dengan prinsip ya. Dengan prinsip pengalamannya belum muncul. Oke, baik silakan. Mungkin di sini Bu Ima sedikit menambahkan juga terkait dengan pengalaman belajar. Untuk pengalaman belajar dari pembelajaran mendalam ini kan kita kenal dengan 3 ilmu. Iya, betul. Memahami, merefleksi dan juga mengaplikasi dan juga dilanjutkan dengan melakukan refleksi kepada murid kita di kelas. Iya. Nah, untuk pengalaman belajar di sini itu yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran yang dimulai dengan memahami itu di mana kita kalau saya kemarin Bunda seperti misalkan materi itu materinya mengenai aturan di sekolah. Nah, aturan di sekolah itu kita ajak mereka untuk paham bahwasanya mereka itu sedang melaksanakan pembelajaran mengenai aturan di sekolah, seperti dengan melakukan pertanyaan tematik untuk merespon untuk melakukan dari tematik. Terus selanjutnya untuk pengalaman belajar yang kedua itu kami melakukan aplikasi pembelajaran dengan peserta didik melakukan praktik. Nah, kalau di masing-masing praktik aturan di sekolah itu misalkan yang pertama menjaga kebersihan kelas. Nah, mereka satu-satu secara berkelompok ke depan untuk melakukan praktik pembelajaran melaksanakan aturan di sekolah, menjaga kebersihan kelas, ada yang menyapu, ada yang menghapus papan tulis. Terus dilanjutkan dengan refleksi, di mana refleksi di sini peserta didik Mas ajak untuk mengulas kembali pelajaran yang mereka sejauh mana mereka memahami yang Mas ajarkan selama pelajaran saya. Baik. Jadi apa yang sudah dijelaskan Ibu Nyimas ini nyata ya begitu ya. Tapi sebenarnya kalau pengalaman belajar itu tidak harus bukan dia sebuah siklus sih sebenarnya. Mana yang mungkin bisa didahulukan? Tidak harus dari mulai memahami, bisa jadi dari refleksi. Oke, siapa yang di rumahnya sudah begini ya bisa menceritakan dengan kalimatnya sendiri, maka itu adalah refleksi. Nah, jadi tidak dimulai dari harus memahami, baru kita konten kayak aplikasi dan lain sebagainya. Oke, Ibu Fatma, saya nanya nih dari beberapa minggu yang kemarin itu seperti ini, kira-kira berapa persen dari pendekatan pembelajaran mendalam ini yang Ibu anggap bahwa mereka kalau ada dari skala 0 sampai 100 udah paham nih misalnya RPP-nya, terus proses pembelajarannya baik guru olahraga, guru PJOK termasuk guru kelas. Baik, kalau secara data yang valid ya, kalau untuk rencana pembelajaran pembelajaran itu saya katakan bahwa setelah mengikuti di komunitas belajar itu rata-rata mungkin sekitar 80% yang mengikuti ini secara administrasi. Tapi begitu kita melaksanakan supervisi yang memang betul-betul memahami atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya mungkin sekitaran 40 baik yang begitu mengikuti pendekatan pembelajaran Dari 80 itu baru 45. iya baru 45. Kemudian itu yang itu baik gitu. Itu sangat baik saya itu menganggap. Kemudian untuk di tengahnya itu antara mereka melakukan tapi mereka tidak menyesuaikan tapi mereka melakukan. Artinya bahwa RPP itu mereka lakukan tapi tidak sesuai runtutan kesesuaian. Ya, seperti itu mungkin sekitaran 20% dari 80, 45, 20 dan sisanya dari praktiknya itu menurut saya sih baik, tapi untuk RPP pendekatan pembelajaran masih mengikuti yang utama seperti itu. Salah satunya ini yang saya garis bawahi di sini seperti kata Bunda, seperti kata Ibu Nyimas tadi, refleksi itu agak sulit dilakukan dengan sekali. Refleksi di sini mereka tuh baru mencari makna refleksi itu sebenarnya seperti apa, bahasanya seperti apa refleksinya itu. Nah mungkin bukan ketidaktahuan tapi perlu pembelajaran, perlu dilakukan untuk kesinambungan di dalam proses belajar tadi agar lebih
dan semua murid guru itu saling memuliakan. Hanya saja mungkin satu PR-nya. Ingat bahwa refleksi itu adalah refleksi dengan menggunakan taksonomi suluk. Jadi bukan refleksi yang ada di bagian penutup, itu beda ya Bu ya. Kita kaji lagi nanti di komunitas belajar. Baik Bapak dan Ibu, hanya itu mungkin pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nanti kita yang akan datang kita akan bertemu kembali dalam wacana yang berbeda. Terima kasih Ibu, Bapak. Mudah-mudahan selalu sukses. Semangat ya. Siap. Kita tutup sama-sama dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.